Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kode etik guru. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya kode etik guru. Lahirnya Undang-Undang Republik Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan tonggak yang bersejarah dalam perkembangan guru di Indonesia. Sebab undang-undang telah memberikan pengakuan formal kepada guru Indonesia sebagai jabatan profesional. Sebagai guru profesional, guru dalam bekerja dan melaksanakan tugasnya berdasarkan kode etik yang disusun dan dikembangkan oleh organisasi profesinya, dalam hal ini PGRI. Hal ini sejalan dengan bab 4 pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesiannya, organisasi profesi guru membentuk kode etik. Dalam rangka menegakkan kode etik guru Indonesia, membentuk Dewan Kehormatan Guru Indonesia oleh PGRI adalah merupakan suatu keharusan. Sehingga dengan demikian dalam pelaksanaannya, kode etik guru Indonesia dapat berfungsi sebagai pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Kode etik guru dirumuskan oleh PGRI sebagai wujud kesepakatan guru terhadap unjuk kerja profesionalnya. Kode etik guru akan dijadikan panduan bagi guru dalam melaksanakan tugas terbesar di Indonesia secara etimologis. Kode etik berarti pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan kata lain, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman berperilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu, menurut Abin Syamsuddin Nandang Budiman. Dalam konteks profesi keguruan, makna kode etik dapat dirumuskan yaitu kode etik adalah ketentuan-ketentuan moral yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi. Kode etik guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air. Pertama dalam Kongres 13 di Jakarta tahun 1973. Kode etik guru ini merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan guru. Adapun kode etik guru yang sebagai hasil rumusan Kongres PGRI 13 pada tanggal 21 sampai dengan 25 November 1973 di Jakarta terdiri dari 9, yaitu yang pertama, guru berbakti membimbing siswa seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang siswa tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang keempat, guru membentuk suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua siswa sebaik-baiknya demi kepentingan siswa. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Yang keenam, guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Yang ketujuh, guru membentuk dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Yang kedelapan,
Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. 9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam pendidikan. Kemudian dalam Kongres PGRI yang ke-16 tahun 1989 juga di Jakarta, Kode Etik Guru Indonesia telah disempurnakan, yaitu guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Kode etik ini merupakan asas yang melandasi pelaksanaan profesi guru sekaligus pedoman bersikap dan berperilaku sebagai tenaga pendidik. Dengan harapan mematuhi norma ini, guru dapat menjaga profesionalitas dan martabatnya sebagai bagian penting dari masyarakat. Untuk yang kedua yaitu Sumpah dan Janji Guru Indonesia. Yang pertama, setiap guru mengucapkan sumpah atau janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman dan sikap berperilaku baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, sumpah atau janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing. Yang ketiga yaitu setiap pengambilan sumpah atau janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan. Yang ketiga, kasus-kasus pelanggaran kode etik guru. Kasus yang pertama yaitu hanya gara-gara batik, seorang siswa SMA Ternate tewas di tangan gurunya, yang terjadi di Ternate, Provinsi Maluku Utara. Seorang guru honorer berinisial FS disangka memukul siswanya yang bernama Yusran Hasan berumur 16 tahun menggunakan kayu hingga meninggal dunia. Yusran duduk di kelas 10 di SMA Negeri 7 Kota Ternate. Alasan FS memukul anak didiknya hanya karena dia tidak mengenakan seragam batik sesuai perintah para guru. Yusran dipukul FS dengan menggunakan mistar kayu hingga terjatuh dan mengeluarkan busa di mulutnya. Peristiwa tersebut terjadi saat apel pagi pukul 7.30. Di halaman sekolah, awalnya FS menampar Yusran. Setelah itu, Yusran sebenarnya hendak membalas perbuatan sang guru. Namun, FS langsung memukulnya lagi dengan menggunakan mistar kayu dan tepat mengenai bagian kepala korban. Alhasil, Yusran mengalami luka di bagian bawah mata kiri dan di kepala sebelah kiri. Setelah FS memukul Yusran menggunakan mistar kayu, Yusran langsung merasa pusing dan dari hidungnya mengeluarkan darah. Setelah itu, Yusran dilarikan ke puskesmas kecamatan terdekat, namun nyawanya tidak terselamatkan. Adapun kode etik yang dilanggar oleh guru tersebut, yang pertama yaitu guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Kemudian yang kedua, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang ketiga, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Adapun sanksi yang didapat oleh guru tersebut yaitu dia
dia akan dikeluarkan dari sekolah, dan juga guru yang berinisial FS ditangkap oleh polisi kemudian digelandang ke Mapolres Ternate. Setelah itu dia ditahan. Kemudian setelah diperiksa, FS ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyatakan menjerat dia dengan pasal berlapis. Seperti dilansir dari Antara. Kasubag Humas Polres Ternate Ibtu Siswanto mengatakan, FS dijerat pasal 351 ayat ketiga tentang penganiayaan dan pasal 81 soal perlindungan anak. Ancaman hukumannya maksimal 9 tahun penjara. Untuk kasus yang kedua yaitu guru SMA 7 Ternate yang pukul murid hingga tewas dipecat. Guru honorer SMA Negeri 7 Pulau Moti Kota Ternate, Maluku Utara akhirnya dipecat karena memukul siswanya dengan kayu hingga tewas hanya gara-gara tidak mengenakan batik saat upacara. Menurut Kepala Sekolah SMA 7 Kota Ternate, Ibrahim Mahmud, mengatakan bahwa Fajrin awalnya tercatat sebagai honorer lepas diangkat oleh sekolah buat menutupi kekurangan tenaga guru. Bahkan dia mengaku kalau dia tidak berada di sekolah, maka sering terjadi tindakan kekerasan di sekolah tersebut. Karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi ke depannya, akan diberikan pembinaan kepada para guru yang ada di sekolah. Selain itu, dari pihak keluarga korban telah memintanya memutasi 6 guru lainnya dari sekolah tersebut. Selain memecat guru Fajrin, ada 6 guru lainnya juga terancam dimutasikan ke sekolah lain. Ini sesuai permintaan dari pihak korban karena keamanan juga tidak kondusif. Saya sudah sampaikan ke kepala dinas dan itu kewenangan Diknas, sambung Ibrahim. Hanya saja, Ibrahim masih pikir-pikir melakukan mutasi karena jumlah tenaga pendidik di sekolahnya terbatas. Jika 6 guru itu dipindahkan, maka akan sangat berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar di sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan atau Distrik Kota Ternate, Muhdardin, ketika dikonfirmasi menyatakan sudah memerintahkan kepada Ibrahim mencopot Fajrin. Guru semestinya dapat memberikan pembinaan kepada siswa sesuai dengan fungsi pendidikan yang benar-benar diharapkan atau sesuai dengan konsep pendidikan sekarang, yakni transfer intelijensi yang disertai dengan karakter yang juga harus diikutsertakan dalam konsep pendidikan, kata Mohdar. Adapun beberapa kode etik guru yang dilanggar oleh Fajrin selaku guru yang melakukan kekerasan, yang pertama yaitu guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Fajrin dalam hal ini tidak mendidik muridnya dengan baik dan tidak membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Melalui jalan penyelesaian masalah yang dilaluinya, Fajrin meninggalkan memori ajaran yang tidak baik, tidak hanya kepada saksi mata, tetapi juga terhadap siswa-siswa lainnya. Seorang guru seperti Fajrin tidak mungkin membentuk manusia pembangunan yang berpancasila, sebab dirinya tidak melaksanakan Pancasila. Yang kedua yaitu guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Fajrin dalam proses memperoleh informasi tidak dengan cara yang baik, sehingga prosesnya dalam melakukan bimbingan dan pembinaan juga tidak dengan cara yang baik. Yang ketiga, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Dengan adanya kejadian tersebut, tentu saja menciptakan hubungan yang tidak baik antara Fajrin, orang tua korban, orang tua murid yang lain, serta masyarakat di sekitar sekolah. Jangankan untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan, kerukunan dalam kehidupan keseharian saja akan sulit dijaga. Sanksi yang didapat oleh Fajrin yaitu dia dipecat dari sekolahnya. Untuk
Kasus yang ketiga yaitu seorang guru SD negeri Kelampitan 2, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri yang berinisial MJ, 57 tahun, memukul siswanya yang berinisial MF, 13 tahun, hingga hidungnya berdarah atau mimisan. Kronologisnya, kejadian ini bermula saat hari itu MJ, yaitu guru mata pelajaran di kelas korban, memberikan materi pelajaran matematika. MJ kemudian memberikan tugas matematika yang dikerjakan secara berkelompok. MF merupakan bagian kelompok dari kelompok 4 bersama rekannya yaitu AG dan DG. MJ diduga kesal dengan kelompok 4 karena saat ia memeriksa pekerjaan siswanya, kelompok tersebut tidak segera mengerjakan tugas yang diberikannya sehingga MJ memukul bagian muka korban dengan punggung tangan kanannya. Akibatnya, pukulan tersebut mengenai hidung korban hingga berdarah atau mimisan. Setelah dipukul MJ, korban pun langsung pulang dan memberitahukan kejadian yang menimpanya ini kepada orang tuanya. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan oleh ibu korban, Nyonya Titi, ke Polsek Purwoasri hari Rabu 17 Oktober 2018. Adapun kode etik yang dilanggar oleh guru tersebut yang pertama yaitu pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa guru mengucapkan sumpah atau janji guru untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat dalam Kode Etik Guru Indonesia dalam bersikap dan berperilaku di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dalam kasus tersebut, guru melakukan kekerasan fisik terhadap siswanya sehingga siswa tersebut mengalami mimisan. Pada kasus ini, guru telah melanggar sumpahnya dengan tidak mematuhi nilai yang terkandung dalam Kode Etik Guru Indonesia. Yang kedua, pasal 6 ayat 1. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Dalam kasus ini, guru pelajaran matematika yang berinisial MJ telah berperilaku tidak profesional dengan menunjukkan kekerasan pada siswanya. Yang ketiga, pasal 6 ayat 3 menjelaskan tentang hubungan guru dengan sekolah. Dalam kasus ini, guru telah merusak reputasi sekolah dengan melakukan tindak kekerasan. Yang keempat, pasal 6 ayat 4.f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan profesionalnya. Dalam kasus ini, tindak kekerasan dilakukan pelaku merupakan tindakan yang merendahkan profesi. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan oleh ibu korban NY Titik ke Polsek Purwoasri hari Rabu 17 Oktober 2018. Sementara itu, Kapolres Kediri AKBP Roni Saiful Faton menjelaskan, kasus kekerasan yang menimpa siswa SD sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua belah pihak, orang tua sekolah dan pihak guru, telah sepakat untuk saling memaafkan, sehingga kejadian itu diselesaikan kekeluargaan untuk menjaga pembelajaran di sekolah. Gurunya hilaf saat memukul mengenai hidung siswanya. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Itulah materi tentang kode etik guru yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.